Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Nisab21 dan pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara recording di FL Studio. Tapi sebelum itu, kalian yang belum subscribe channel ini, ayo subscribe di bawah dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke, lanjut. Jadi karena tutorialnya kita recording teman-teman, kalian harus setidaknya punya alat-alat recording teman-teman, misalnya mikrofon dan USB sound card atau audio interface. Jika kalian sudah punya itu, kita setting saja di FL Studio-nya. Caranya kita masuk ke option ya teman-teman, dan kita masuk ke audio setting. Di sini ada pilihan device-nya teman-teman atau driver audio yang kita gunakan. Jika kalian punya sound card khusus, memang audio interface atau ada drivernya tersendiri, kalian bisa pilih. Tapi karena saya di sini tidak punya, jadi saya menggunakan yang ASIO atau FL Studio ASIO. Misalnya di sini kan teman-teman, saya gunakan FL Studio ASIO. Kalian bisa pilih ASIO for All atau FL Studio ASIO. Dan kemudian kita masuk ke panel settingnya teman-teman di sini. Dan ini ada pilihan input dan output. Karena di sini saya menggunakan mikrofon dan saya tancapkan ke USB sound card, jadi saya pilih mikrofon USB audio device. Dan karena headphone saya tancapkan langsung ke laptop, jadi saya pilih USB headphone ya teman, headphone atau speaker. Dan di sini ada buffer length atau bisa dibilang juga buffer size. Itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk memproses audio. Jadi ketika kita sedang merekam audio di komputer itu kan butuh waktu. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memproses audio tersebut, inilah buffer length atau buffer size ini. Jadi ini hitungannya millisecond. Jadi semakin kecil ya teman-teman, semakin kecil dia, itu akan kecepatan apanya ya teman-teman, audionya itu cepat ya teman-teman. Jadi pas kita ngomong itu cepat ya teman-teman. Dan semakin besar itu akan semakin lambat ya teman. Jadi untuk recording itu kalian pilih yang kecil ya teman-teman. Tapi jika kalian pilih yang terkecil sekali teman-teman, itu akan membutuhkan kinerja prosesor ya teman-teman yang berat ya teman. Jadi hasil audionya juga akan rusak atau ngedistorsi. Dan jika kalian pilih yang tinggi, itu akan sedikit terlambat pas kalian ngomong, jadi tidak cocok untuk recording. Dan kalian pilih yang nilai tengahnya, contohnya 512 atau 384. Oke. Langsung kita masuk ke channel mixer ya teman-teman. Di sini kita masuk ke channel mixer, ke mixer, ini mixer, apa namanya. Dan di sini ada beberapa channel ya teman-teman. Kalian bisa pilih di mana kalian akan aktifkan mikrofon atau kalian ingin merekam audio kalian. Misalnya di sini saya pakai di channel 6 ya teman-teman. Ya di sini saya akan merekord teman. Jadi kalian tinggal masuk pilih aja ke kanan ini teman. Akan ada tulisan audio input source ya teman-teman. Jika kalian klik maka muncul pilihan stereo dan mono. Jika kalian menggunakan mikrofon, kan mikrofon itu mono, jadi kalian pilih yang mono. Dan jika kalian punya sound card dan sound card itu ada dua mikrofon, kalian bisa rekam bersamaan kiri kanan teman-teman seperti ini. Jadi karena kita menggunakan mono satu mikrofon, jadi saya gunakan yang mono teman-teman. Seperti ini. Karena suaranya double, saya matikan di OBS. Nah, cara recordingnya seperti ini teman. Ada yang masuk ke Edison ya teman-teman, Edison apa namanya itu. Tinggal kita klik saja di slot mixernya teman, di slot channel mixernya. Kita pilih saja di sini Edison ya teman. Edison, mana Edison ya? Yang ini. Dan penggunaan Edison ini teman-teman, jika kalian punya efek atau kalian ingin tambahkan efek seperti equalizer teman, parametric EQ. Jika kalian taruh di atas Edison, itu akan direkam Edison juga teman-teman. Jadi efek seperti parametric EQ ini juga akan direkamnya teman. Saya contohkan saja yang lebih teman. Misalnya saya rekam yang reverb di sini ya teman. Saya akan taruh di atas Edison. Jadi saya rekamnya teman. Saya coba rekam di Edison. Kita klik record saja di sini teman. Jadi saya record di sini pakai Edison dan efek parametric EQ dan reverbnya akan direcord juga teman-teman. Oke, langsung bisa kita tarik ke playlist teman-teman, atau kita bisa juga memotong bagian seperti ini.
Kita bisa tarik ke playlist. Caranya seperti ini. Kita klik saja ini teman, send into playlist. Atau kalian bisa juga tarik dengan ini teman-teman. Kita tahan, klik ini, dan kita drag dan drop di sini teman-teman. Seperti itu. Kita coba putar, pasti akan ada reverbnya. Jadi saya record di sini pakai Edison dan efek parametric EQ dan reverbnya akan direkord juga. Gila, mengawang-awang, anjir. Jika saya taruh efek reverbnya di bawah, maka itu tidak akan direkam teman-teman, direkam Edison. Saya coba taruh di bawah. Saya akan rekam di Edison. Tinggal kita new di sini teman. Saya akan record. Oke, di sini saya record suara saya dan reverbnya saya taruh di bawah Edison. Apakah dia rekam? Kita coba. Kita bisa play di sini teman-teman. Kita play di sini atau kita tarik ke playlist. Saya tarik di playlist aja teman-teman. Saya akan putar. Oke, di sini saya record suara saya dan reverbnya saya taruh di bawah Edison. Apakah dia rekam? Kita coba. Oke. Dan di sini buktinya reverbnya tidak akan direkam. Jadi kalian pas recording itu, misalnya kalian ingin menambahkan efek, kalian bisa taruh langsung di atas jika ingin langsung merekam efek tersebut, atau jika tidak kalian bisa dry record ya teman, drag vocal record. Jadi efek-efeknya kalian taruh di bawah rekamannya seperti itu. Oke, lupakan soal Edison. Ini cara pertama. Cara kedua itu kita masuk ke ini ya teman, record seperti ini. Saya matikan dulu efek reverbnya. Di sini kan ada tombol pilihan record ya teman-teman. Ya, kita klik maka akan muncul seperti ini teman-teman. Ada Edison, ada into playlist. Kalau Edison masuk ke Edison kayak tadi. Dan kalau playlist langsung direkam ke playlist ini teman-teman. Oke. Di sini kan ada apa ya teman-teman? Ada countdown before recording. Jika kalian aktifkan maka akan menghitung mundur pas kalian sebelum kalian rekam. Tapi jika dimatikan langsung direkam. Saya coba nyalakan teman-teman seperti ini. Dan saya mulai rekam teman. Halo teman-teman, di sini saya merekord langsung di playlist dan saya bisa hentikan kapanpun saya mau. Oke. Nah, seperti ini data vokalnya teman-teman, kita bisa putar. Halo teman-teman, di sini saya merekord langsung di playlist dan saya bisa hentikan kapanpun saya mau. Oke. Oke, itu yang kedua teman-teman. Kalian juga bisa loop recording ya teman-teman, atau kalian bisa membatasi kapan kalian ingin record ya teman-teman. Misalnya saya ingin record sampai di sini saja. Saya bisa rekamnya teman-teman sampai di sini, jadi otomatis berhenti tanpa saya berhentikan. Saya akan rekam. Halo guys, saya akan rekam di sini dan akan langsung berhenti di sini. Ya, seperti itu. Dan ini ada cara lagi teman-teman. Kalian bisa loop recording. Misalnya kalian ingin menambahkan suara 1 atau suara 2, suara 3, tinggal kita aktifkan saja loop recording di sini. Kita juga aktifkan, kita blok sampai di bar mana kita ingin rekamnya teman. Misalnya seperti ini. Saya coba rekam di sini. Di sini saya akan rekam di sini di track 1. Ini adalah track 2 dan di bawahnya akan masuk ke track 3. Seperti ini masuk ke track 3 sampai seterusnya sampai kita stop. Oke. Dan kalian bisa langsung apa ya teman-teman? Milih-milih ya teman-teman, misalnya salah di sini, kalian ambil data di sini. Kalian bisa gabungkan seperti itu. Karena ini di mute ya teman-teman, jadi kalian harus unmute ini teman-teman, mematikan itu. Kan suaranya udah di mute. Di sini kita unmute teman-teman. Unmute all clips. Baru bisa bunyi. Di sini saya akan rekam di sini dan di bawahnya akan kita stop. Oke. Oke, seperti itu. Itu adalah cara yang ketiga teman-teman. Ada cara lagi ya teman-teman. Jika tidak ingin langsung di mute, itu kita aktifkan saja ini teman, blend recording. Seperti ini kita coba ya. Saya akan loop recording
tanpa harus meng-unmute semuanya dan langsung akan bisa dibunyikan secara bersamaan. Saya akan loop recording tanpa harus meng-unmute semuanya dan langsung akan bisa dibunyikan saya akan berbunyi di atasnya, berbunyi saya coba contohkan semuanya dan langsung akan bisa dibunyikan tanpa kita unmute, langsung bisa ini teman, audionya langsung bisa bersuara seperti itu. Oke, jadi ada cara yang terakhir teman-teman. Misalnya di sini kita tambahkan aja teman-teman. Misalnya ada project ya teman-teman. Di bar keempat ini teman-teman, kita klik apa ya teman? Ctrl T ya teman-teman. Dan kita tarik ke bar ini ya teman-teman. Untuk menambahkan marker ini teman-teman. Ini. Misalnya saya namai di sini teman-teman. In. Dan saya akan menghentikannya di sini teman-teman. Out. Seperti ini. Dan saya klik kanan di sini teman-teman. Dan punch in recording. Dan punch out recording ya teman-teman. Jadi tanpa kita klik tombol rekam, ketika kita play di sini teman-teman, di sini tidak akan berbunyi, tidak akan direkam. Tapi setelah masuk ke ini bar keempat ini akan langsung direkam teman-teman. Dan akan berhenti ketika dia sampai di ketujuh. Seperti ini akan langsung direkam teman-teman. Dan akan berhenti ketika dia sampai, otomatis direkam di situ teman-teman. Jadi itu beberapa caranya. Oke, terima kasih yang udah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa share video ini jika bermanfaat. Terima kasih.